Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Regulasi PPDB jenjang SMA sedikit berbeda dari sebelumnya. Tahun ini menggunakan skema 3 zonasi. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB jenjang SMA akan dimulai awal Juni mendatang. Namun demikian ada beberapa perubahan teknis PPDB menyangkut zonasi. Jika tahun lalu hanya 1, maka tahun ini dikembangkan menjadi 3 zonasi. Saat ini draft petunjuk teknis PPDB masih dalam proses pengajuan ke Disdikbud Kaltim. Nantinya daerah yang masuk zona 1 tidak bisa mendaftar di zona lainnya. Ketentuan ini berasal dari pemerintah pusat, artinya daerah hanya mengikuti kebijakan yang sudah dibuat oleh pusat. Pembagian zonasi nantinya mengacu terhadap kelurahan terdekat dengan sekolah. Di samping itu ada kelurahan yang merupakan zona irisan karena secara geografis berdekatan dengan 2 sekolah. Namun ada kekurangan dari penerapan 3 zonasi ini. Jika daerahnya tidak termasuk dalam irisan, maka ketika tersisi di sekolah yang dalam zonasinya tidak bisa mendaftar di SMA lainnya. Kondisi ini berbeda dengan tahun lalu. Kala itu, siswa jika gagal di SMA pertama masih bisa memilih pilihan kedua dan ketiga. Dalam sistem namanya akan beralih secara otomatis. Solaria dikabarkan akan membuka gerai baru di Kota Bontang, tepatnya di Bontang City Mall. Beredar informasi mengenai akan dibukanya salah satu restoran ternama Solaria di Bontang City Mall dalam waktu dekat. Dikonfirmasi, manajer Bontang City Mall Herdito melalui marketing communication Mauludin mengatakan masuknya brand tersebut masih dalam rencana. Adapun lokasinya di samping Fore Coffee. Kendati begitu, dia belum bisa merincikan secara detail lantaran belum ada tanda tangan kerjasama dengan pihak Bontang City Mall. Diketahui Solaria menjadi salah satu brand restoran yang banyak diminati masyarakat. Restoran tersebut menghadirkan hidangan Asia. Inovasi anak muda Bontang ini patut diacungi jempol. Eka Putri, warga Bontang berhasil menemukan cara mengusir ular dengan tanaman. Jalan keluar persoalan ular yang kerap masuk ke dalam rumah berhasil ditemukan. Hal itu sekaligus menjawab rasa penasaran Eka Putri, perempuan asal Bontang yang tertarik dalam dunia penelitian. Berawal dari keresahan itu, ia bersama seorang rekannya mencari cara menangkal ular agar tidak masuk ke dalam rumah. Mencari tahu karakteristik ular hingga memecahkan mitos bahwa ular takut dengan garam. Padahal sejatinya, ular merupakan hewan bersisik sehingga tidak terpengaruh bila diusir dengan garam yang ditabur. Ular pun mendeteksi bau dengan menggunakan lidahnya sebab pendengaran dan penglihatannya terbilang buruk. Hal itu mencetuskan sebuah ide dengan menerapkan teknik mengecoh. Tanaman-tanaman yaitu bunga kenanga, bunga melati, juga tanaman zodiak. Namun ketika diberi perlakuan dari semua itu yang paling efektif ialah tanaman zodiak. Nah setelah kita tahu nih ketika dia diberikan perlakuan tanaman zodiak, ular ini langsung menjulurkan lidahnya banyak dan dia langsung agresif untuk menghindar dari tanaman itu. Nah dari situlah kita cari tahu lagi, ternyata di tanaman zodiak itu ada apa sih kok bisa mengganggu organ Jacobsonnya. 2030 dipastikan tidak akan ada lagi pembangunan baru tempat pemprosesan akhir di Kota Bontang. Maka dari itu, pemerintah Kota Bontang memiliki PR untuk mengurangi beban sampah. Pengurangan volume sampah di masyarakat masih terus diupayakan. Umur tempat pemprosesan akhir TPA diprediksi hanya sekitar 4 tahun lagi. Apalagi terdapat kebijakan dari pemerintah pusat bahwa tidak ada pembukaan TPA baru pada 2030. Hal itu pun berlaku untuk setiap daerah. Oleh karenanya, residu sampah dari masyarakat yang masuk ke TPA harus ditekan. Sejumlah upaya dilakukan untuk mengurangi volume sampah di masyarakat sehingga sampah yang benar-benar tidak dapat diolah lagi baru dibuang ke TPA. Menurut estimasi, produksi sampah satu orang dapat mencapai 0,5 kilogram per hari. Bila dikalkulasi dengan jumlah penduduk yang ada, tidak menutup kemungkinan umur TPA akan semakin pendek. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpos.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.